Baik, kita lanjut dulu kepada Profesor Jurnalis. Kami persilakan, Prof. Silakan, Profesor Jurnalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Prof. Saya sudah mendirikan YARSI itu sudah 53 tahun dan berkali-kali dapat goncangan hebat, tapi tidak pernah sehebat yang sekarang ini. Tahun 67 didirikan, ada PKI, begitu tembak-tembakan. Tahun 98 ada krisis ekonomi luar biasa, di mana orang banyak yang berantakan. Dan saya survive, bahkan saya punya utang di bank, saya bayar waktu krisis itu. Jadi itu. Nah, tahun 2008 juga ada krisis lagi, YARSI tetap mencorok. Nah, kali ini tidak bisa. Ternyata dampak pada pendidikan itu sangat luar biasa. Mahasiswa hampir 60% tidak bayar uang kuliah. Dan ini kebetulan saya juga adalah ketua umum dari Aliansi Penyelenggara Perguruan Tinggi di Indonesia. Ada 4.300 anggota aja. Sebagian besar melapor kepada saya, mahasiswa nggak bayar. Nah, kalau mahasiswa nggak bayar, sudah dapat dibayangkan manajemen sekolah akan menjadi kacau. Dan juga kalau dalam keadaan kesulitan ini kita biasanya pergi ke bank. Kita tekan akad dengan bank, pembayarannya tidak bisa langsung sekaligus dan sebagainya. Waktu kita datang ke bank, mencairkan yang kedua kali, tiga kali, bank pun susah rupanya. Karena rupanya banyak sekali debitur-debitur yang tidak bayar utang. Dan supaya kayak tadi dikatakan hanya bayar bunga saja, itu pun tidak cukup. Jadi bank pun kesulitan. Jadi ini yang saya bayangkan bahwa COVID ini mempunyai dampak luar biasa. YARSI pada saat ini tidak mempunyai solusi lain daripada ke bank, walaupun kita punya cara-cara lain untuk mencoba mengatasinya. Dan yang jelas mahasiswa sekarang tidak mungkin lagi sekolah seperti biasa. Pemerintah menyarankan supaya dilakukan dengan distance learning, dan itu YARSI sudah menyiapkan aparat untuk itu, infrastruktur juga ada, tapi belum kita bisa mulai, tiba-tiba COVID muncul. Sehingga suka tidak suka, siap tidak siap, YARSI harus menyelenggarakan distance learning itu. Dan sekarang sudah berjalan. Sebagai proses dia sudah jalan, tapi hasilnya kita tidak tahu. Terutama untuk kedokteran. Kedokteran itu memerlukan hand-on. Dan hand-on ini mulai daripada simulator sampai pada manusia yang sebenarnya. Nah itu sekarang stop sama sekali. Kepanitiaan mahasiswa di rumah sakit stop. Karena rumah sakit tidak bisa menerima kegiatan-kegiatan yang selama dikerjakan. Nah, oleh karenanya, apa solusi untuk dunia pendidikan tinggi? Kami tidak melihat celah-celah yang dapat diperjuangkan dari APBN. Tapi pemerintah bisa membantu kita, antara lain misalnya, setiap kita belanja alat, itu kan ada PPN 10%. Bisakah untuk pendidikan ini pemerintah menolkannya? Sehingga itu akan banyak sekali penghematan. Kalau kita katakan misalnya tadi kita akan beli CT scan dengan harga misalnya 12 miliar, 10% itu kan 1,2 miliar. Itu jumlah yang besar. Nah, kemudian kita juga dibebani oleh PBB. Bisa nggak pemerintah mengatakan untuk pendidikan ini PBB-nya nol? Nah, begitu juga mengenai pajak badan. Walaupun YARSI itu yayasan, itu kan sebenarnya usaha sosial. Tapi pajak badannya sama aja dengan PT, besar sekali. Jadi kalaulah itu misalnya dapat keringanan, barangkali akan sangat membantu. Listrik misalnya, mungkin nggak untuk dunia pendidikan dibayar hanya separuh aja. Kayak YARSI itu, dia bayar listrik satu bulan itu 1,3 miliar. Bayangkan satu tahun itu berapa belas miliar itu. Jadi kalau itu dikurangi separuh aja, maka sudah akan sangat membantu dengan penghematan itu. Jadi kalau ada dapat perjuangan, mungkin cara ini bisa. Karena untuk mencari charity institution sekarang ini, untuk Indonesia sekarang saya kira tidak ada. Untuk di luar negeri juga saya kira sama saja kesulitan-kesulitan itu. Jadi kita memang menghadapi banyak masalah dengan COVID ini, dan salah satu masalah pendidikan, saya tidak tahu bagaimana mengatasinya. Mungkin kawan-kawan bisa memberikan saran kepada saya. Sekian saja, bila itu